Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ruang Belajar. Pada video kali ini kita akan belajar bersama cara mengubah desimal menjadi pecahan. Kita langsung ke contoh soal yang pertama, yaitu 0,3 akan kita ubah menjadi pecahan. 0,3, 0 di depan tidak perlu ditulis. 3 kita tulis sebagai pembilang atau yang atas, kita tulis 3 per. Di sini hanya ada satu angka di belakang koma. Di belakang koma hanya satu angka, berarti per 10. Ingat, kalau di belakang koma hanya satu angka berarti per 10. 3 per 10 ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi, jadi tetap menjadi 3 per 10. 0,3 jika kita ubah menjadi pecahan adalah 3 per 10. Bagaimana? Mudah ya. Kita ke contoh soal yang kedua, yaitu 0,8 kita ubah menjadi pecahan. 0 di depan tidak perlu ditulis. 8 kita tulis sebagai pembilang atau yang atas, kita tulis 8 per. Di sini hanya ada satu angka di belakang koma, berarti per 10. Kemudian 8 per 10 ini apakah bisa disederhanakan? Bisa. Caranya bagaimana? Kita bagi dengan bilangan prima. Bilangan prima itu berapa saja? Di sini sudah saya tuliskan. Bilangan prima itu ada 2, kemudian 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Kita bagi dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2. 8 dan 10 apakah bisa dibagi dengan 2? Bisa. Berarti kita bagi 2. 8 dibagi 2, maka 10 juga harus dibagi 2. Tidak boleh 10 dibagi 5 atau dibagi 3, harus sama. Sekarang kita bagi 8 dibagi 2, 4 per 10 dibagi 2, 5. Kemudian 4 per 5 apakah bisa disederhanakan? Tidak bisa. 4 dan 5 tidak bisa dibagi 2. 4 bisa dibagi 2, tapi 5 tidak bisa dibagi 2. 4 tidak bisa dibagi 3, 5 tidak bisa dibagi 3, berarti cukup. Berarti 0,8 jika kita ubah menjadi pecahan adalah 4 per 5. Kita ke contoh soal yang nomor 3. Ada 0,5 yang akan kita ubah menjadi pecahan. Langsung kita tulis 5 sebagai pembilang. Per, hanya ada satu angka di belakang koma, berarti per 10. 5 per 10 apakah bisa disederhanakan? Bisa. Kita bagi dengan bilangan prima. Kita bagi dengan 2 terlebih dahulu. 5 dan 10 apakah bisa dibagi 2? Tidak bisa. 5 tidak bisa dibagi 2, namun 10 bisa dibagi 2, berarti 2 tidak bisa. Kemudian 5 dan 10 apakah bisa dibagi 3? Tidak bisa. Kemudian 5 dan 10 apakah bisa dibagi 5? Bisa. 5 dibagi 5, maka 10 juga harus dibagi 5. 5 dibagi 5, 1 per 10 dibagi 5, 2. Maka 0,5 jika kita ubah menjadi pecahan hasilnya adalah 1 per 2. Kita ke contoh soal yang nomor 4. Ada 0,24. 0 di depan tidak perlu ditulis, langsung kita tulis 24 sebagai pembilang atau yang atas. Per, karena di sini di belakang koma ada 2 angka. Di belakang koma ada 2 angka ini ya, maka per 100. Ingat, kalau ada 2 angka di belakang koma berarti per 100. Yang tadi satu angka di belakang koma per 10. Kalau 2 angka di belakang koma per 100. Kemudian kita sederhanakan, apakah 24 dan 100 bisa disederhanakan? Bisa. Kita bagi dengan bilangan prima terkecil terlebih dahulu.
24 dan 100 apakah bisa dibagi 2? Bisa, kita bagi 2. 24 dibagi 2, 100 juga dibagi 2. 24 dibagi 2, 12 per 100 dibagi 2, 50. Kemudian, apakah 12 per 50 ini bisa disederhanakan lagi? Bisa ya. Kita bagi dengan 2 terlebih dahulu. 12 dan 50 apakah bisa dibagi 2? Bisa, kita bagi 2. 12 dibagi 2, 50 juga dibagi 2. 12 dibagi 2, 6 per 50 dibagi 2, 25. Kemudian apakah 26 per 25 ini bisa disederhanakan? Kita bagi 2, 6 dibagi 2 bisa, namun 25 tidak bisa dibagi 2. Kita bagi 3, 6 bisa dibagi 3, 25 tidak bisa dibagi 3. Kemudian 6 tidak bisa dibagi 5, tapi 25 bisa dibagi 5. Berarti sudah cukup. 6 per 25 ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Jadi 0,24 jika kita ubah menjadi pecahan adalah 6 per 25. Kita ke contoh soal lagi. Ada 4,6. Di sini di depan bukan 0 tapi 4. Berarti 4 kita tulis 4. Kemudian di belakang koma ada 6. Berarti 6 ini kita tulis sebagai pembilang. Kita tulis sebagai pembilang atau yang atas. 6 per. Ada satu angka di belakang koma, berarti per 10. Kemudian kita sederhanakan 6 per 10. Kita bagi dengan bilangan prima. Kita bagi dengan 2 terlebih dahulu. 6 dan 10 apakah bisa dibagi dengan 2? Bisa, berarti kita bagi 2. 6 dibagi 2, 10 juga dibagi 2. 4 kita tulis terlebih dahulu. Kemudian 6 dibagi 2, 3. Kita tulis 3 per 10 dibagi 2, 5. 3 per 5 ini sudah tidak bisa disederhanakan. Jadi 4,6 jika kita ubah menjadi pecahan adalah 43 per 5. Kita ke contoh soal yang berikutnya yaitu 12,75. Yang depan koma ada angka 12, berarti kita tulis terlebih dahulu 12. Di belakang koma ada angka 75, kita tulis 75 sebagai pembilang atau yang atas. Per, karena di sini di belakang koma ada 2 angka berarti per 100. Ingat, kalau ada 2 angka di belakang koma berarti per 100. Setelah itu kita sederhanakan 75 per 100. Kita bagi dengan 2. Apakah 75 bisa dibagi 2? 100 bisa dibagi 2, namun 75 tidak bisa dibagi 2. Kemudian 75 apakah bisa dibagi 3? 75 bisa, namun 100 tidak bisa dibagi 3. Kemudian kita bagi dengan 5. Bisa ya, 75 dibagi 5, 100 juga dibagi 5. Kita tulis dibagi 5, maka bawah dibagi 5. Sekarang kita tulis terlebih dahulu 12. Lalu kita bagi 75 dibagi 5, 15 per 100 dibagi 5, 20. Kemudian, apakah 15 per 20 bisa disederhanakan? Bisa. Kira-kira dibagi berapa? Dibagi 5. Kita bagi 5. 15 dibagi 5, 20 juga dibagi 5. Kita tulis 12 terlebih dahulu. Kemudian 15 dibagi 5, 3 per 20 dibagi 5, 4. 3 per 4 sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Jadi 12,75 jika kita ubah menjadi pecahan campuran adalah 12 3 per 4. Kita ke contoh soal yang terakhir agar kalian lebih paham. Ada 9,36. Di
di depan koma ada angka 9, kita tulis 9. Kemudian di belakang koma ada angka 36, berarti kita tulis sebagai pembilang atau yang atas. Kita tulis 36 per. Karena di sini ada 2 angka di belakang koma, berarti per 100. Sekarang kita sederhanakan 36 per 100. Kita bagi dengan bilangan prima terkecil yaitu 2. Apakah 36 dan 100 bisa dibagi 2? Bisa. Berarti 36 dibagi 2, 100 juga harus dibagi 2. Kita tulis 9 terlebih dahulu, kemudian 36 dibagi 2, 18 per 100 dibagi 2, 50. Kemudian 18 per 50, apakah bisa disederhanakan lagi? Bisa. Kita bagi 2, bisa ya, kita bagi 2, 18 dibagi 2, 50 juga dibagi 2. 9 kita tulis terlebih dahulu, kemudian 18 dibagi 2, 9 per 50 dibagi 2, 25. 9 per 25 ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Jadi 9,36 itu jika diubah menjadi pecahan campuran adalah 99 per 25. Itu adalah penjelasan tentang cara mengubah desimal menjadi pecahan. Terima kasih sudah menyaksikan video dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.